Halo, nama saya Arwan. Nama saya Agnes. Nama saya Rizka. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan bahan bakar minyak dengan menggunakan teknik pirolisis sederhana. Selamat mendengarkan. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami mencoba untuk membuat BBM dari sampah plastik dengan menggunakan alat pirolisis sederhana. Secara ringkas, dalam proses pirolisis plastik dipanaskan dalam alat yang sudah kami buat, dibantu dengan kompor gas, agar plastik menguap dan uap akan keluar dari selang menuju kaleng kondensor yang sudah diisi dengan air dingin. Sehingga uap tersebut akan terkondensasi menjadi minyak. BBM yang kami buat dari sampah plastik PET dan LDPE tersebut nantinya akan dibandingkan dengan minyak yang kami beli. Plastik PET adalah jenis plastik yang umumnya digunakan untuk membuat botol minuman, wadah makanan, dan serat tekstil. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan botol dan juga wadah plastik untuk sampah plastik PET. Sedangkan plastik LDPE adalah jenis plastik yang umumnya digunakan untuk membuat kantong plastik, wadah kosmetik, dan kemasan makanan ringan. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan kantong kresek untuk sampah plastik LDPE. Kita juga dapat menguji kualitas minyak tersebut secara sederhana menggunakan massa jenis dan laju pembakarannya. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengaplikasikan proses kondensasi untuk mengubah gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik menjadi cairan berupa bahan bakar. Mengetahui jenis sampah plastik yang dapat menghasilkan bahan bakar terbaik apabila dilakukan perubahan pada jenis sampah plastiknya, dan juga mengetahui massa jenis serta laju kalor dari bahan bakar yang dihasilkan. Ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alat pirolisis ini. Pertama adalah selang dengan ukuran kurang lebih 3 meter, wadah kaleng, air, sampah plastik, tang pemotong, pembentuk dan juga penjepit, konektor, pipa aluminium, dan juga lem. Ada beberapa tahap dalam membuat alat pirolisis. Pertama-tama dengan membuat kondensornya. Pertama, siapkan selang yang cukup panjang, kemudian bentuk melingkar dengan ukuran lebih kecil dari mulut kondensornya, agar selang muat. Buat hingga tingginya mencapai 3/4 dari tinggi kaleng kondensor. Kedua, masukkan selang yang sudah dibentuk ke dalam kaleng kondensor. Lubangi bagian bawah kaleng, keluarkan sedikit bagian selang yang akan menjadi tempat keluarnya minyak. Dan yang terakhir, lubangi bagian atas kaleng kondensor untuk tempat masuknya pipa aluminium. Yang kedua, dengan membuat alat pirolisisnya. Pertama, bengkokkan pipa aluminium hingga membentuk huruf L. Pada kaleng yang akan menjadi tempat pembakaran, lubangi tutupnya di bagian tengah dan masukkan bagian pipa aluminium yang pendek ke lubang ini. Pipa yang panjang disambungkan ke kaleng kondensor. Rekatkan pipa pada kaleng dengan lem yang tahan panas. Pada kaleng yang akan menjadi tempat pembakaran harus diusahakan agar benar-benar kedap udara. Beri dudukan pada kaleng kondensor karena letaknya lebih tinggi. Setelah alat pirolisis berhasil diselesaikan, sekarang kita akan mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Pertama-tama, masukkan sampah plastik ke dalam kaleng dan tutup hingga rapat sampai kedap udara. Taruh kaleng di atas kompor dengan api besar dan panaskan sampah plastik yang berada di dalam kaleng tersebut. Uap panas yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik akan disalurkan menuju kaleng berikutnya menggunakan pipa yang terbuat dari aluminium dan akan mengalami proses pendinginan atau proses kondensasi sehingga wujudnya menjadi cair. Uap panas yang sudah berubah wujudnya menjadi cair itu yang merupakan bahan bakar minyak atau BBM. Hasil bahan bakar minyaknya akan disalurkan melalui selang plastik ke dalam suatu wadah yang berfungsi untuk menampung bahan bakar minyak yang dihasilkan. Untuk melakukan percobaan, pertama kita perlu melakukan proses pirolisis. Kemudian, minyak yang dihasilkan akan diukur massa jenis dan laju pembakarannya. Pada percobaan kali ini, ada 2 variasi alat pirolisis yang dibuat, yaitu alat pirolisis 2 tabung dan 3 tabung. Kedua alat ini sama-sama memiliki 1 tabung pembakaran, namun alat pirolisis 2 tabung memiliki 1 tabung kondensor dan alat pirolisis 3 tabung memiliki 2 tabung kondensor. Namun, proses pirolisis pada alat 2 tabung gagal karena jalur kondensasi di dalam tabung kondensor kurang panjang, sehingga output pirolisis masih berbentuk uap. Saat tabung kondensor diisi dengan air es, minyak malah membeku di dalam selang kondensor. Jadi, di percobaan selanjutnya, kami menggunakan alat pirolisis dengan 3 tabung.
Variabel bebas dalam percobaan dengan alat pirolisis 3 tabung adalah jenis plastik yang dibakar. Di percobaan ini, kami menggunakan jenis plastik PET dan LDPE, sedangkan variabel tetapnya adalah alat pirolisis yang digunakan dan variabel terikatnya adalah minyak yang dihasilkan. Ini adalah video pirolisis pada plastik PET. Namun, minyak yang dihasilkan lebih sedikit dari perkiraan karena adanya kebocoran pada tabung pembakaran. Setelah diselidiki, kebocoran ini disebabkan oleh jalur keluar dari tabung pembakaran yang terlalu kecil. Jadi ini adalah minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis. Untuk yang ini adalah hasil pembakaran dari plastik LDPE. Untuk yang ini adalah hasil pembakaran dari plastik PET. Dan ini adalah minyak tanah yang kalian beli di pasaran sebagai pembayar. Selanjutnya dilakukan pengukuran dari minyak yang sudah dihasilkan. Ada 2 parameter yang digunakan. Pertama, mengukur massa jenis yang dilakukan dengan mengukur volume dan massa terlebih dahulu. Kedua, dilakukan uji lajur pembakaran. Rumus yang digunakan untuk mengukur laju pembakaran adalah volume dibagi waktu. Sehingga, kita bisa membakar ketiga jenis minyak dengan volume sama selama waktu tertentu untuk mengetahui laju pembakarannya. Minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis plastik PET adalah sebesar 13,6% dari massa plastik awal. Sedangkan, minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis plastik LDPE sebesar 13,8% dari massa plastik awal. Minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis juga berbeda warna. Minyak dari plastik PET berwarna putih transparan. Minyak dari plastik LDPE berwarna coklat keruh, dan minyak yang dibeli di pasaran berwarna kuning transparan. Pada grafik, diagram batang pertama menggambarkan minyak tanah yang dibeli di pasaran. Diagram batang kedua menggambarkan minyak LDPE, dan diagram batang ketiga menggambarkan minyak PET. Minyak hasil pembakaran pirolisis atau minyak PET dan LDPE yang dilakukan pada percobaan kali ini sudah berhasil. Hal ini bisa dibuktikan dari massa jenis minyak PET dan LDPE yang tidak jauh berbeda dari minyak tanah yang dibeli di pasaran. Dilihat dari volumenya setelah pembakaran, minyak PET mempunyai volume yang lebih besar dibandingkan minyak LDPE setelah dilakukan pengujian pembakaran dalam jangka waktu yang sama, yang berarti laju pembakaran pada minyak PET lebih kecil dibandingkan laju pembakaran pada minyak LDPE, sehingga dalam faktor laju pembakaran, minyak pirolisis plastik PET lebih unggul karena semakin kecil laju pembakaran, maka akan semakin baik kualitas. Umumnya, semakin besar massa jenis, maka akan semakin kecil laju pembakarannya. Tetapi, hal ini hanya berlaku pada minyak tanah yang dibeli di pasaran. Walaupun mempunyai laju pembakaran yang lebih kecil dibandingkan minyak LDPE, minyak PET ini juga mempunyai massa jenis yang lebih kecil dibandingkan minyak LDPE, sehingga tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi laju pembakaran. Tidak hanya kerapatan partikelnya saja, tetapi kecepatan aliran udara, yaitu oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Dalam proses pirolisis ini, ada pengaplikasian proses kondensasi yang mengubah gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik menjadi cairan berupa bahan bakar. Dari hasil percobaan, pembakaran plastik jenis PET seperti botol kemasan minuman menghasilkan bahan bakar terbaik karena minyak PET mempunyai volume yang lebih besar dibandingkan minyak LDPE setelah dilakukan pengujian pembakaran dalam jangka waktu yang sama.